Semenjak menjadi Raja Mataram pada 14 Januari 1870, anak Agung Gede Ngurah Karangasem mulai menerapkan kebijakan yang banyak merangkul kalangan Sasak. Kebijakan ini didasari dari banyaknya ketegangan yang terjadi antara Mataram Lombok dengan beberapa wilayah Sasak selama periode Trah Karangasem Lombok mulai menancapkan kekuasaannya di Lombok pada tahun 1692. Beberapa perang kecil dan besar tercatat pernah meletus antara pihak Trah Karangasem Lombok dengan bangsawan Sasak. Sebutlah Perang Sakra tahun 1826 dan Perang Kalijaga tahun 1855. Demi mewujudkan kedamaian, Raja Mataram terakhir ini kemudian merubah kebijakannya terhadap kalangan Sasak. Sikap merangkul dan mengajak kerjasama banyak dilakukan oleh raja yang meninggal di Batavia ini. Selain menikahi dua putri dari bangsawan Sasak, Raja Mataram ini juga banyak membangun masjid, memberikan tanah wakaf bagi beberapa desa muslim, memberikan bantuan dana bagi jemaah haji asal Lombok, dan yang terpenting adalah ia juga banyak mengangkat beberapa orang Sasak sebagai pejabat di Puri Ukir Kawi Cakra Negara. Orang-orang Sasak ini berasal dari beberapa daerah yang ada di Lombok, mulai dari Kelayu, Praya, Ampenan, hingga Sekarbela. Jabatannya pun tidak main-main. Ada yang jadi subandar, notaris raja, sampai penasehat spiritual. Berikut 4 nama orang Sasak yang diangkat sebagai pejabat oleh Raja Mataram Lombok. 1. Jero Abdullah. Ia adalah seorang tokoh yang berasal dari desa Kelayu yang diangkat sebagai subandar di Labuan Haji. Pengangkatannya sebagai subandar terjadi pada sekitar tahun 1870-an, yang mana saat itu geliat ekonomi Kerajaan Mataram Lombok sedang menapak masa kejayaan. Labuan Haji saat itu merupakan pelabuhan penting yang dimiliki oleh Raja Mataram, yang mana dari pelabuhan yang berada di timur Pulau Lombok itu, aktivitas perdagangan Kerajaan Mataram Lombok banyak berlangsung. Demi mengontrol pedagang-pedagang dan kapal-kapal yang ada di Labuan Haji, Raja kemudian menugaskan Jero Abdullah sebagai subandar. Ia adalah perwakilan resmi Raja Mataram yang berhak menarik sewa dan cukai dari beberapa pedagang dan bandar. 2. Pembekal Abdul Latif. Ia adalah orang Sasak yang diangkat sebagai notaris negeri oleh Raja Mataram. Pembekal Abdul Latif banyak bertugas di Pelabuhan Ampenan yang saat itu menjadi pelabuhan teramai di Lombok. Tugas utamanya adalah mencatat dan menyelesaikan masalah-masalah transaksi di antara para pedagang. Dengan wewenang yang diberikan raja ini, pembekal Abdul Latif menjadi perwakilan resmi raja dalam hal mencatat berbagai transaksi yang terjadi antara bandar dan pedagang. Dengan pencatatan yang dilakukan pembekal Abdul Latif, maka pihak Kerajaan Mataram dapat menentukan jumlah pajak atau cukai yang mesti dipungut. Karena saat itu, seorang bandar atau pedagang dalam menjalankan aktivitas jual beli harus mendapatkan persetujuan raja. Tidak ada satupun pedagang atau bandar yang boleh menjual barang tanpa ada persetujuan raja terlebih dahulu. 3. Pembekal Ashari. Ia adalah orang Sasak yang mendapat kepercayaan Raja Mataram untuk menjadi duta Kerajaan Mataram Lombok. Pembekal Ashari seringkali menjadi utusan raja untuk menemui pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Mengirim utusan ke Batavia oleh Raja Mataram adalah konsekuensi atas perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Mataram Lombok pada tanggal 7 Juni 1843. Yang mana salah satu isinya adalah sekurangnya dalam waktu 3 tahun sekali, Kerajaan Mataram Lombok harus mengirim utusan ke Sri Paduka Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Dan salah satu utusan yang sering ke Batavia ini adalah orang Sasak yang bernama Pembekal Ashari. 4.
Muhammad Nur. Orang Sasak satu ini adalah pembantu dan penasihat raja untuk segala permasalahan yang ada di Lombok bagian barat. Raja dalam setiap mengambil kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan penduduk yang ada di Lombok Barat mesti dan harus berkonsultasi dulu dengan Muhammad Nur. Begitu pentingnya kedudukan Muhammad Nur di Istana Puri Ukir Kawi Cakranegara, sampai-sampai raja tidak pernah sekalipun mengabaikan saran dan pendapat Muhammad Nur, terutama yang berkaitan dengan keadaan yang ada di Lombok Barat. Demikian 4 orang Sasak yang mendapat jabatan dari Raja Mataram Lombok. Sebetulnya masih banyak orang Sasak yang menjadi pejabat di lingkungan Puri Ukir Kawi. Namun, yang menonjol dan sedikit memiliki catatan adalah 4 orang tersebut. Ngomong-ngomong, adakah sahabat Info Nusa yang leluhurnya 4 orang itu? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.